What is your name, man? Dunk, Sir Dunk. That's ridiculous. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia, dan hari ini kita akan melihat hal-hal yang kamu lewatkan di episode pertama A Knight of the Seven Kingdoms. I'll have no more insolence from you, boy. Should throw you over my horse and take you home. Sebelum kita mulai, kami mengupload video setiap hari, jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Di video ini, pembahasan kami akan mengandung spoiler, tetapi kami akan berusaha untuk menghindari pengungkapan kejadian di episode-episode kedepannya. Nomor 10, menjatuhkan tema yang sudah akrab. Saat menguburkan mendiang tuannya, Dang merangkup dirinya sendiri lewat kalimat awal ini. I don't know the right words. Dang tidak tahu siapa dirinya tanpa sang tuan. Namun, sambil memegang pedang panjang milik Sir Arlan, Dang terinspirasi untuk menjadi seorang satria. Lalu terdengarlah nada pembuka tema ikonik Ramin Djawadi, seolah menyiapkan kita untuk seri epik lainnya atau malah dipotong ke adegan Dang sedang buang air. Sebagian orang mungkin melihatnya sebagai humor kasar, dan memang begitu. Tetapi momen ini juga menegaskan bahwa ini bukan Game of Thrones atau House of the Dragon meski menggunakan musik tema yang sama. A Knight of the Seven Kingdoms bahkan tidak punya intro mewah mencerminkan posisi Dang saat ini. Namanya belum memicu sorak-sorai, tetapi jalan yang ia tempuh bisa menjadi legenda atau setidaknya catatan kaki yang layak dikenang. I'm a knight, I'll have you know. Nomor 9, penyebutan nama lokasi. Meski secara ton cukup berbeda dari pendahulunya, A Knight of the Seven Kingdoms tetap berlatar di semesta yang sama. Bahkan penggemar Thrones yang casual pun akan menangkap referensi Dang sebagai King's Landing atau Lannisport. Lokasi yang kurang dikenal juga ikut disebut. We could go to a city. King's Landing? Lannisport? Dang menyinggung bahwa satu-satunya waktu di mana ia tidak pantas menerima tamparan Sir Arlan adalah di Maidenpool, sebuah kota di Riverlands. You never beat me when I didn't deserve it. Fuck. Except that time in Maidenpool. Meski tidak pernah terlihat di Game of Thrones, Arya Stark pernah mengaku berasal dari Maidenpool yang merupakan kebohongan yang langsung disadari oleh Tywin Lannister. Where are you from? Maidenpool, my lord. And who are the lords of Maidenpool? Remind me. House Mutton. Dan juga pergi ke Ashford, tempat sebuah turnamen berlangsung. Ashford belum pernah ditampilkan di layar, tetapi terkenal sebagai satu-satunya tempat Robert Baratheon kalah dalam pertempuran besar selama pemberontakannya. Nomor 8, mimpi seorang pemabuk. Saat tiba di sebuah penginapan untuk bermalam, Duncan bertemu seorang pemabuk berat yang tergeletak di mejanya. Ketika orang asing itu sadar, ia menceritakan mimpi tentang Dang dan memperingatkan agar menjaga jarak. I dreamed of you. Stay the f*** away from me. Kita belum akan mengungkap siapa karakter ini, karena serialnya juga belum melakukannya. Namun perlu dicatat bahwa ia membayar pemilik penginapan dengan koin bergambar naga berkepala 3. Itu adalah lambang House Targaryen dengan 3 kepala mewakili Aegon the Conqueror, Rhaenys, dan Visenya. Lambang ini bukan hanya menunjuk pada identitas asli si pemabuk, tetapi juga pada sifat dari mimpinya. Meski mungkin tidak ada naga hidup pada periode ini, bukan berarti mimpi naga tidak bisa memberi petunjuk tentang apa yang akan datang. Never you mind that one, sir. I'll see about your food. Nomor 7. Apakah Arlan benar-benar mengangkat Dang menjadi kesatria? Lord's tourney is a contest for knights. You a knight? Turnamen para bangsawan adalah ajang bagi para ksatria. Saat ingin ikut serta, Dang mengklaim bahwa Sir Arlan telah mengangkatnya menjadi ksatria sebelum meninggal. Klaim ini disambut dengan keraguan dan itu wajar. Serial dibuka dengan Dang menggali makam Arlan tanpa menjelaskan bagaimana tuannya meninggal. Kita memang mendapat kilas balik masa lalu Dang, tetapi ketika ia bertanya apakah ia akan menjadi ksatria, Arlan tidak menjawab. Am I to be a knight one day, sir? As you are? Ini membuat sebagian orang percaya bahwa Dang berbohong. Hal ini diperkuat oleh sikap Dang setelah kematian tuannya. Ia diliputi ketidakpastian, sesuatu yang mungkin tidak dialami seorang squire yang mimpinya untuk menjadi ksatria telah terwujud. Meski begitu, materi sumbernya sendiri tidak pernah memberi jawaban pasti.
serial ini bisa saja mempertahankan ambiguitas atau justru menetapkan kebenarannya. Sir Erlen served his Lord Father in Dorne a few years past. Sir Manfred will remember us. By scent alone, no doubt. Nomor 6. Dunk memutus rantai kekerasan. Memukul anak kecil tidak pernah bisa dibenarkan kecuali untuk Joffrey. Meski demikian, Dunk percaya bahwa hampir semua tamparan yang ia terima dari tuannya memang pantas. Dunk bukan satu-satunya squire yang mengalami perlakuan kasar seperti terlihat dari cara Stephen Fosway memperlakukan sepupunya Raymond. Akan mudah bagi Dunk untuk mengulangi siklus kekerasan saat bertemu Egg yang masih kecil. Dunk bahkan beberapa kali mengatakan bahwa Egg pantas ditonjok di telinga. All the other knights are in their pavilions by now, staring up at the silk instead of sky. Do you want a clout in the ear? Ia mengancam akan memukul Egg, tetapi memilih untuk membawanya ikut. Dunk juga berjanji tidak akan memukul Egg kecuali jika benar-benar pantas. I promise not to beat you. Except when you deserve it. Meski kata-katanya menggemakan sang tuan, tindakannya tentu tidak. Dari semua pelajaran Arlan, cara mendisiplinkan adalah salah satu hal yang untungnya tidak ia warisi. Nomor 5. House bangsawan. Berbicara tentang Stefan dan Raymond, apel adalah lambang House Fosway. Ini terlihat dari simbol di baju zirah Stefan sekaligus dari berbagai permainan kata bertema apel yang mereka lontarkan. I may not be right, but my cousin's rotten to the core. Knock the seeds out of him. Quiet. Itu bukan satu-satunya lambang yang familiar bagi Dunk. Saat pertama tiba di Ashford, perhatiannya tertarik pada bendera bergambar kilat ungu dan bintang putih. Itu adalah lambang House Dondarrion yang dikenali Dunk karena panah yang pernah mengenai Arlan saat berburu Vulture King. Dunk pun berharap Sir Manfred Dondarrion akan membelanya, tetapi leluhur Beric itu sama sekali tidak berterima kasih. Please, sir, I will not be allowed to challenge unless a knight or a lord will vouch for me. And what is that to me? Penonton yang jeli juga mungkin melihat bendera dengan 3 sarang lebah yang merupakan lambang dari House Beesbury. Nomor 4, Lionel Baratheon. House Baratheon juga tampil kuat di sini. Selain tanduk khas mereka yang digunakan sebagai dekorasi, Lionel Baratheon sendiri ikut muncul. You wish to curry my favor, son. And yet you come with an empty hand. Disebutkan bahwa Lionel dikenal sebagai The Laughing Storm. Julukan ini bukan hanya karena ia periang, tetapi karena ia gemar menertawakan lawan-lawannya. Dunk mengira Lionel akan bertubuh lebih besar yang bisa jadi merujuk pada salah satu keturunannya. Our ancestors gathered in that big field outside to blood each other with sticks. Meski silsilahnya agak kabur, Lionel diduga adalah kakek buyut atau buyut dari Robert Baratheon. Melihat Lionel, kita bisa melihat bahwa Robert mewarisi semangatnya yang meledak-ledak dan kecintaannya pada pesta. So what should I do? I don't know. I'm really quite drunk. Ia bukan sosok yang ingin kamu jadikan musuh. Namun, jika kamu berada di pihaknya, Lionel bahkan bisa membiarkanmu mengenakan mahkotanya. Nomor 3, boneka naga. His ambition must keep a truth concealed. For if his humble shape is bared of foul and fiery demise. A Knight of the Seven Kingdoms berlatar beberapa dekade di antara House of the Dragon dan Game of Thrones. Karena itu, satu-satunya naga yang akan kita lihat di serial ini adalah versi boneka. Duncan bertemu salah satunya saat Tansel, sang dalang, menceritakan legenda Serwyn of the Mirror Shield. Menurut kisah ini, Serwyn berhasil membunuh naga dengan memanfaatkan pantulan dari perisainya. Meski legenda Serwyn mungkin tidak sepenuhnya berdasarkan fakta, kisah itu mencerminkan perjalanan Dunk sendiri. Seperti Serwyn, Dunk berangkat sendirian untuk mengukir namanya. Boy from nothing risks it all, ignoring looks askance. Jika Dunk memang berbohong soal pengangkatannya, ia juga harus menyembunyikan rahasianya atau masa depan yang ia perjuangkan akan hangus terbakar. Nomor 2, burung robin di pohon berduri. Sebelum memulai perjalanannya, Dunk melihat seekor burung robin di sebuah pohon.
Dang kemudian mengatakan bahwa burung inilah satu-satunya saksi saat ia diangkat menjadi ksatria, kembali menyeratkan bahwa Arlan sebenarnya tidak melakukannya. Witnesses, do you dubbing? Only a robin in a thorn tree. Meski bisa dianggap sekedar lelucon, burung robin mungkin punya makna yang lebih dalam. Robin sering melambangkan pembaruan, mencerminkan usaha Dunk untuk memulai kembali. Meski bertubuh tinggi, Dunk adalah pribadi yang rendah hati dan sering merasa kecil, tidak jauh berbeda dari seekor robin. Bahkan jika Dunk tidak pernah resmi diangkat oleh tuannya, kehadiran Robin itu bisa menjadi tanda bahwa Allah mengakuinya sebagai sosok yang layak membawa pedang yang kini ia genggam. Kisah sang Hedge Knight tetap berpijak pada alam menutup bab pertama ini di tempat ia bermula, yaitu di bawah sebuah pohon. There's my pavilion. That's a tree. Yes, and it's all the pavilion a true knight needs. Nomor 1. Egg benar-benar melihat Dunk. Yes, my lord. Sir, I'm only a hedge knight. Meski Dunk menonjol dalam banyak hal, ia juga kerap melebur dengan orang lain seolah tidak penting. Bahkan Lionel yang menyukai Dunk tidak melihatnya lebih dari sekedar teman minum dan menari. Egg adalah satu-satunya yang langsung bisa membaca Dunk. Anak yang cerdas ini melihat bahwa Dunk tidak terlihat atau bertindak seperti ksatria lain. Mungkin ia bukan ksatria yang baik, tetapi Egg menyadari nilai dalam kerendahan hati You Dunk. don't look to be a knight. What, all knights look the same, do they? No, but they don't look like you either. Saat Egg dengan cepat menangkap nilai sejati Dunk, sang Hedge Knight justru ironisnya gagal menyadari bahwa squire barunya jauh lebih dari yang terlihat. Sekali lagi, kami tidak akan membocorkan siapa Egg sebenarnya. Tetapi ada alasan mengapa ia tidak langsung tertarik pada koin yang diberikan Dunk. Talk all you wish. I know you'll scoop it up as soon as I'm gone. Apakah kamu menangkap detail lain dari episode 1 A Knight of the Seven Kingdoms? Tulis pendapatmu di kolom komentar.